Jadi cara pembayarannya itu gampang banget. Kalian tinggal buka aplikasi Saktilink kalian, lalu pindai, masukin nominal pembelian kalian semisal 15.000. Lalu akan muncul scan barcode di bazar yang kalian beli. Kalian tinggal scan barcode-nya, masukin PIN, dan udah deh keluar bukti pembayaran kalian. Gampang banget kan? Kalian bisa lihat kan, gampang banget gunain Saktilink itu. Udah gampang, praktis, cepet lagi. Udah langsung aja kalian beli-beli di sini yang banyak pakai Saktilink, itu gampang banget. Terima kasih ya. Nah, itu dia tadi acara dari GPS Aktiva 2. Acaranya tuh bagus banget, seru banget. Terus banyak banget orang yang jualan, itu pun enak-enak. Aku udah nyobain beberapa tadi, tapi yang paling suka tuh barang yang ini. Dan kalian bayarnya juga gampang banget, cuma pakai Saktilink non tunai yang udah terjamin lah gitu loh, udah pasti enak lah, mudah, praktis gitu. Ya udah, itu dulu video dari aku. Bye bye. Berhasil, Pak. Berhasil. Kami belanja online melalui Optik Mandiri bekerja sama dengan Pak Becak dan juga Selek. Ternyata luar biasa. Terima kasih ya Pak ya. Oh, sungguh luar biasa. Belanja nggak usah kemana-mana, langsung pesan, nggak usah nunggu 1 jam, cepat sekali langsung diantar. Becak yang luar biasa ini. Dan bayarnya pakai Saktilink, nggak ribet, nggak repot. Terima kasih. Optik Mandiri, Selek, Pak. Oke, beres, aman. Iya. Waktu itu ya termasuk Mas Kris, Pak Lukas yang sini awalnya memperkenalkan Saktilink ya. Awalnya tidak tahu apa itu Saktilink, itu kan hal baru bagi saya. Jadi ya oke, saya ikut. Setelah menjalani sekian berapa bulan transaksi pakai barcode tanpa tatap muka bisa. Saya jualan balon. Dengan Saktilink bertransaksi lebih mudah, gampang, dan efektif. Oke, baik Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang di ruangan Zoom meeting ya. Kita akan mulai untuk acara bincang-bincang saktinya ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Pak Jarod SP selaku narasumber dan juga Ketua 1 di Koperasi Agrabuana Swasembada ya. Dan tentu saja di sini yang kami hormati juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada kegiatan webinar Bincang-bincang Sakti dengan tema mendorong penyaluran produk pinjaman koperasi kepada anggota dengan emas kekinian. Kami ucapkan terima kasih juga kepada hadirin yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini.
Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya Rifki Muhammad Rizal dari tim Sakti sebagai moderator pada kegiatan hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kedua, pembacaan doa, ketiga, sesi foto, keempat, penyampaian materi, kelima, diskusi dan tanya jawab, keenam, sesi games, dan tujuh, penutupan. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Doa bisa dilakukan di dalam hati dan bisa menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, marilah kita lakukan sesi foto terlebih dahulu ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera ataupun webcamnya ya. Karena sesi foto akan segera dimulai ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera webcamnya dan siapkan pose terbaiknya ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, kalau misalkan sudah, kami akan ambil ya untuk fotonya dalam hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu, akan kami ambil untuk fotonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah ya Bapak Ibu, terima kasih. Bisa dinonaktifkan kembali untuk webcam ataupun kameranya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu penyampaian materi mengenai mendorong penyaluran produk pinjaman koperasi kepada anggota dengan emas kekinian yang akan disampaikan oleh Pak Jarod SP ya. Nah, selama pemaparan materi berlangsung, dipastikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menonaktifkan mikrofon demi keefektifan dan kelancaran pada kegiatan hari ini ya. Nah, juga kepada Bapak Ibu, bila mana selama pemaparan ada pertanyaan, silahkan untuk menuliskannya di kolom chat Zoom ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Jarod ya. Silakan Pak Jarod untuk menyampaikan materinya ya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih Mas Rifki untuk pembukaannya dan pengenalan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu bagi kita semua. Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menghadiri webinar pagi ini. Kami mulai, bisa tolong Mas Rifki di halaman pertama. Ya. Webinar kali ini saya mencoba mengajak sharing kepada Bapak Ibu mengenai problematik klasik sebuah koperasi. Kalau di Jakarta itu sulitnya untuk menyalurkan produk pinjaman. Jadi angka persentase first-nya itu di bawah target. Sehingga menjadi beban bagi koperasi untuk membiayai beban bunga untuk simpanan anggotanya karena pendapatan pinjamannya minim. Opsi lain seperti deposito atau lainnya juga sangat terbatas untuk mensupport ini. Atas situasi klasik ini, kami menawarkan suatu gagasan, yaitu melalui produk koin emas 24 karat yang dijadikan jaminan atas produk pinjaman. Teknisnya nanti anggota diberikan gambaran bahwa ini loh, Anda bisa menabung emas dan emasnya bisa Anda jaminkan sebagai pinjaman. Karena emas lebih liquid dan nilainya terus naik setiap waktu, bulanan atau tahunan. Tolong next.
ya. Review sebentar, sudah pernah kami sampaikan di webinar yang lalu bahwa inflasi Indonesia selama 20 tahun itu kita lihat seperti ini figurnya. Ini sumbernya dari Bank Indonesia dan BPS. Ya. Kita lihat bahwa di kurun waktu 20 tahun, sejak tahun 2002 sampai 2021, itu terjadi inflasi 207,45%. Begitu. Atau kurang lebih 100% per 10 tahun. Jadi kalau bagi yang punya program umroh atau naik haji, kan sekarang kuota atau antriannya 10 tahun. Jadi kalau nabung emas sekarang, didiamkan saja, atau 10 tahun, kalau harga kenaikan hajinya meningkat, ya kita tahu sendiri bahwa 10 tahun lalu kenaikan haji harga tidak mencapai 20 juta. Tapi per 2023 ini kita sudah melihat angkanya udah nyundul 46, ya 50 juta gitu. Jadi sudah 2 kali lipat ya. Jadi emas ini adalah satu tabungan yang bisa digunakan oleh banyak kebutuhan ya. Terutama tadi ilustrasinya adalah kenaikan umroh gitu. Bagi anak yang punya anak-anak yang masih sekolah SD gitu, berpikir bahwa dalam waktu 10 tahun biaya kuliah katakanlah sudah selesai S1, tapi S2-nya kan jauh lebih mahal daripada S1-nya ya. Jadi bagaimana membiayainya ya kalau tidak dapat beasiswa seperti itu. Itu juga bisa menjadi solusi untuk biaya sekolah. Atau ketiga, kita lihat asuransi ya. Asuransi pun macam-macam. Ada asuransi untuk kesehatan, ada asuransi untuk jaminan kesejahteraan masa depan, misalnya untuk risiko-risiko properti kita itu diasuransikan. Nah, emas ini bisa menjadi salah satu opsi pengaman gitu. Kalau nanti produk asuransi ini umumnya yang kami ketahui, sebagian dari asuransi itu kan diportfoliokan juga ke investasi seperti reksadana, obligasi dan lain-lain. Tentu ada risiko di sana. Nah, emas ini adalah salah satu yang minim risikonya. Ya. Bahkan dari tren BPS ini kita lihat hampir tidak ada yang namanya minus. Bahwa fluktuasi iya. Seperti contoh, kalau dari Surabaya ke Batu menuju sana pasti ada naik turunnya saat menuju ke tempat yang lebih tinggi. Dari Probolinggo ke Gunung Bromo juga sama. Kita mencapai puncak tertingginya juga pasti melalui naik dan turunnya, tapi tetap kita akan sampai di atas sana. Kalau dari Jakarta ke puncak, begitu juga. Kita akan mengalami naik turun saat menuju ke puncak tertingginya. Gitu. Seperti gambaran kalau di Jakarta elevasinya itu di bawah 50 meter di atas permukaan laut. Tapi puncak sudah 1.300 meter di atas permukaan laut. Tetapi tetap menuju ke sana pasti ada turunnya di daerah Cipayung, Megamendung, Cisarua, seperti itu. Tapi toh ujungnya naik. Kalau next, Mas Rifki. Nah, ini konkretnya bahwa harga emas tahun 2010 per 100 gram itu aktualnya adalah 44 juta 324 ribu. Di tahun 2020 itu sudah 86 juta ya, hampir naik 100% ya dalam waktu 10 tahun. Lalu tahun 2030 ke depannya bagaimana? Kita lihat saja sekarang per 10 November kita sudah memiliki harga di atas 140. Jadi ada kemungkinan bahwa dia menembus 160, kelihatannya mungkin ya. Karena sekarang pun di 10 November sudah 104.460.000 ya per November, 10 November kemarin ini. Ini membuktikan bahwa betul kita tinggal saja di lewat awal kita terus kasihan anggota-anggota yang mengaku bagian dari sisikan bahwa hanya dalam bentuk uang tunai dia akan terus. Oke, cek
Maaf Pak Jarot, suaranya kayaknya putus-putus ya. Sekarang tetap benar. Ah ya, masih putus-putus Pak. Bisa didengar suaranya. Waduh, masih putus-putus ya Pak. Audionya mungkin ya Pak. Sejak tadi putus-putus ya Mas? Masih Nah, udah jelas Pak. Udah jelas Pak. baik. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Maaf ada gangguan teknis. Ya, kita lihat bahwa kenaikan begitu signifikan dalam kurun waktu hanya 10 tahun. Naik sudah 2 kali. Tahun 2030 kemungkinan naik 2 kali, kelihatannya demikian. Ya, kita lihat per November ini saja baru 3 tahun sudah naik dari 86 juta 2020 menjadi 104 juta. Nah, tentunya saya juga bersama teman-teman pengurus koperasi di ABS prihatin, kasihan bagi anggota yang menyisihkan gajinya secara tekun, rajin, tiap bulannya, lalu mengalokasikan dana untuk anak-anaknya, untuk masa depan pendidikannya, itu tergerus cuma gara-gara inflasi. Jadi kalau uang sekolah sekarang masuk SD katakanlah 5 juta rupiah, bahkan kalau di kota besar bisa 20 juta rupiah. Itu nanti kalau anaknya masuk kuliah, bagaimana? Padahal orang tua sudah nabung, tapi dibandingkan dengan return dari bunga, 10 tahun kemudian tidak berarti apa-apa, karena harganya sudah naik begitu tinggi. Tapi kalau emas, kita lihat, itu rata-rata 5% di atas inflasi. Artinya, saat inflasi saja, kalau emas tidak naik, dia aman. Apalagi terjadi demand yang makin tahun kami melihat makin tinggi. Karena pertama, emas itu terbatas depositnya. Kelihatannya tidak bisa seperti kayak tumbuh-tumbuhan, ditanam, tumbuh banyak, seperti itu. Emas ini kandungannya terbatas. Kedua, jumlah penduduk juga makin banyak yang sejahtera, yang mulai memikirkan bagaimana saya menabung emas, terutama di daratan Cina. Mereka sangat orientasi untuk menyimpan dana di berbagai sektor instrumen keuangan, mulai dari perbankan, financial, securities, seperti itu juga investasi yang lain, ya. Tapi emas juga dipilih. Terdengar suaranya? Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Oke. Baik. Jadi emas adalah kartu pengaman yang tak lekang waktu, ya. Dari dulu sampai ke depan dia adalah pengaman. Juga bagi sebuah negara, ya, kita amati, tidak ada negara di dunia pun yang bank sentralnya mengabaikan yang namanya cadangan devisa. Seluruh cadangan devisa, kekuatan mata uang sebuah negara itu ditentukan salah satu yang terbesar oleh cadangan emasnya. Ya, kita lihat cadangan emasnya di Inggris dan Amerika itu terbesar karena mereka rutin menabung emas. Terakhir saya perbandingkan saja Singapura dengan Indonesia. Singapura tidak memiliki tambang emas, deposit emas di tanahnya, di bumi negaranya. Tetapi devisa kekuatannya lebih tinggi 20 kali lipat dibandingkan Indonesia per tahun 2022 kemarin, tahun lalu. Mengapa? Karena dia rajin menabung emas, maaf. Jadi kalau Bapak Ibu sewaktu-waktu lihat di bisnis.com, di googling, lihat saja Singapura, Tiongkok, Turki, ya, itu mulai besar-besaran menabung atau menyimpan emas. Dia memborong emas dari luar negeri. Gitu. Jadi Singapura itu bukan menghasilkan emas sendiri, tapi dia cari dari Indonesia, dia cari dari Cina, dia cari dari Perth, seperti Australia.
suatu wilayah penambangan terbesar di sana. Sehingga tabungan emasnya lebih besar daripada Indonesia. Tidak heran mata uangnya lebih kuat terhadap fluktuasi mata uang US dollar dibandingkan Indonesia. Kedua, Singapura. Maaf, bukan saya membanggakan Singapura, tetapi ini saya cuma mengajak kita melihat objektivitas bahwa Singapura negara begitu kecil yang anggotanya nggak ada, warga negaranya tidak ada jumlah sebesar Jakarta, mungkin juga Surabaya ya, dia di bawah 4 juta, itu namanya Singapura. Tetapi punya paspor saja adalah paspor terkuat di dunia. Negara yang masuk ke negara manapun tanpa visa itu Singapura. Bisa masuk Amerika, bisa masuk Australia, kayak negara-negara Eropa itu tanpa visa. Lalu kedua, warga negara Singapura bargaining power di loket-loket imigrasi di bandara juga sangat kuat. Tidak banyak ditanya, di interview, tinggal langsung stempel lewat begitu. Next, Mas. Ya, terima kasih. Nah, kita lihat saja harga kenaikan harga koin emas 24 karat Saktiling, ya ini koinnya Sakti sama ABS nih. Selama 15 hari, sejak tanggal 13 sampai 27 Oktober tahun 2023. 15 hari saja, ya, merujuk dari kenaikan harga emas di pasaran sudah naik sebesar 3,2%. Jadi kalau rata-rata 1 bulan itu bisa 6%. Nah, harusnya dia tuh naiknya sebulan itu hanya 1% kurang lebih, atau 12% setahun. Tapi yang kami amati adalah pertama, mulai adanya perang ya antara Hamas dengan Israel, ya, itu memicu Ukraina Rusia belum selesai, sekarang Hamas dan Israel itu. Lalu kemarin memanasnya kapal induk dari USS Amerika mulai di Selat Cina Korea Utara, seperti itu. Itu kan kayak begitu menggerakkan namanya bursa, ya, baik pasar keuangan maupun bursa saham di seluruh dunia. Nah, ibaratnya kalau bursa saham fluktuatif terlalu berisiko, seluruh investor dunia, seluruh lembaga-lembaga keuangan atau perusahaan-perusahaan investasi seperti Morgan Stanley, JP Morgan, yang besar-besar seperti itu, pasti dialihkan dulu sementara ke emas, ya, sebagai safe haven di situ. Karena emas tidak akan mungkin turun, gitu. Dia akan naik. Nah, terbukti koin emas kita dorong juga sehingga 15 hari saja kebetulan kemarin Cek cek. Halo Pak. Suaranya mulai ini lagi Pak tadi barusan. memang posisi saya di bawah ini. Saya sekarang bisa dengar. Nah masih ini Pak suaranya. Sudah bisa dengar. Oh masih Pak. Kalau Masih sedikit Pak, sedikit lagi. Masih Pak. Kemungkinan ada di perangkat audionya ya mungkin Pak. Oh masih Pak. Oke masih Pak.
Sedikit lagi Pak kayaknya Pak. Oh coba Pak kameranya di off kan dulu ya. Siapa tahu ada kendala di apa perangkatnya antara audio dengan webcamnya. Bisa didengar? Coba Pak sedikit lagi kayaknya Pak. Dikit lagi Pak. Agak lumayan sih Pak ini. Ini lumayan. Oh iya, tapi agak sedikit ini ya Pak suaranya. Ada noise-nya ya. Cek sound. Atau ini Pak, coba kameranya di off kan ya. Kalau kameranya di off kan, apakah suaranya jadi ini? Sound. Oke, coba Pak cek lagi Pak. Satu. Cek satu, dua. Oh iya, masih bergema ya. Cek satu, dua. Cek Iya. satu. Masih Pak, masih. Masih. Iya, masih Pak. Ada bergemanya ini. Masih bergema. Iya, masih Pak. Cek satu. Oh, masih Pak. Ini sekarang Pak Jarot lagi pakai headset atau enggak ya Pak? Saya kombinasi antara desktop dengan microphone dari Oh, jadi nggak pakai headset ya Pak? nggak pakai headset. Pakai headset. Oh, pakai ya Pak. Nah, kemungkinan ini di perangkat headsetnya kali ya Pak. Tapi bisa komunikasi ya. Ke topik nggak bisa ya. Kalau koneksinya penuh sih Pak, kami lihat di sini. Pakai headset ya. Iya, Jadi di problem mikrofon ya. ya kemungkinan ada problem di mikrofonnya ini Pak. Cek satu. Cek satu, dua. Ya, masih bergema Pak suaranya. Cek satu. Cek satu. Ya masih Pak, masih ada bergemanya. Cek satu. Coba Pak. Cek satu. Aduh, mau bergema lagi Pak. Cek satu. Cek. Ya masih Cek. Pak. Nah, coba Pak. Cek satu. Nah, ini sedikit mendingan sih Pak daripada yang tadi ya. Cek, halo Pak. Manajemen, Oke, akuntansi. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf ya atas kendala yang terjadi. Ini udah terang Kita- suaranya.
Nah, kita coba tunggu ya untuk Pak Jarotnya. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu. Cek cek. Halo Pak Jarot. Oke, baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Jarot, mungkin dari Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan pada kolom chat Zoom ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga ya. Nah, barangkali kalau misalkan pertanyaannya mau disampaikan lewat mikrofon juga boleh ya Bapak Ibu. Nanti kita saat masuk di sesi diskusi dan tanya jawab. Cek cek. Halo Pak Jarot. Sebentar, Nah, jelas Pak. Coba Pak. jelas ya. Tunggu sebentar ya, saya Oh setting. iya, udah jelas Pak sekarang Pak. Cek cek. Halo Pak Jarot.
Cek-cek, halo Pak Jarot. Bisa lanjut Oke Pak, bisa Pak jelas Pak ya suaranya. ya, oke. Eh, baik, bisa jelas ya? Jelas Pak, jelas. Baik ya. Mohon maaf sekali lagi membuat waktu suster Bapak Ibu terbuang. Jadi kita melihat bahwa selama 15 hari saja harga koin Saktilink ABS ada kenaikan 3,2% akibat situasi geopolitik dan international issue. Juga terlebih kita menjelang Nataru atau tahun baru ya di berbagai belahan negara-negara pemegang deposit emas terbesar itu melakukan uh, expenditure atau pengeluaran yang terkait berbasis dengan cadangan emasnya seperti itu. Dari mulai jatuh tempo obligasi kepada masyarakat, dari jatuh tempo para pemegang-pemegang saham kepada korporasi investornya seperti itu. Baik, tolong next Mas, terima kasih. Ya, mengapa koin ABS sebetulnya? ABS ini bisa di white labelkan seperti kalau Bapak, suster Bapak, Ibu pengurus menginginkan di labeling, kita bisa provide. Ya, sebagai gambaran, setiap pembelian emas, Saktilink pertama kali, sebetulnya itu otomatis terdaftar sebagai anggota Koperasi Pemasaran Agrabuana Sebada untuk layanan buyback. Tetapi, pendaftaran keanggotaan ini tidak wajib jika tidak bersedia. Itu sebagai anggota umumnya. Lalu pengirimannya kita lakukan pakai ekspedisi yang memiliki memiliki asuransi. Jadi tidak semua ekspedisi seperti JNE atau Tiki itu bisa mengasuransikan pengiriman emas. Jadi pengiriman aman ke seluruh Indonesia dengan maksimum proteksi sampai 50 juta rupiah. Jadi kalau koin yang 10 gram itu harganya 10 jutaan, bisa kurang lebih 4 keping seperti itu. Kalau next Mas. Ya. Koin emas ini dengan kartu yang terlaminasi berikut sertifikatnya itu memiliki signatory assayer, jadi sertifikat yang melekat pada emas ya. Kalau zaman dulu kita beli emas di toko emas kan diberikan satu surat nota yang menunjukkan bahwa ini gramasinya berapa ya, lalu kemurniannya berapa ya, lalu berapa karat yang ada seperti itu. Nah, pencetakannya kita juga standar SNI ya. Lalu bila masih ragu, sekarang seluruh handphone sudah ada namanya kris scanner, jadi bisa di scan ya emas ini, lalu akan terhubung dengan kami untuk verifikasi atau identifikasi dari emas yang ada. Karena kebetulan kami mencatat setiap pembelian emas kepada siapa, saat dia menyebutkan saya ada di kota ini dengan nama ini, kita bisa verifikasi, oh ya maaf Anda memegang emas yang 5 gram ya, seperti ini dengan pembelian tanggal sekian-sekian. Tolong next Mas, terima kasih. Apa multi benefit emas 24 karat? Sekarang bagi koperasi dulu. Satu, mendorong koperasi untuk memfasilitasi pinjaman yang atraktif. Ya, ini pembelian emas 24 karat dengan cara diangsur. Ada interupsi? Oh, nggak ada ya. Oke, saya lanjutkan. Lalu kedua, menjadi produk pinjaman yang bisa menjangkau lebih banyak anggota. Misalnya di koperasi ABS itu dia bisa menjaminkan 0,5 gram, senilai kurang lebih Rp500.000 untuk melakukan pinjaman kecil, mikro, untuk berdagang misalnya. Yang ketiga, kalau anggota beli tunai, itu bisa langsung dijaminkan. Ya. Jadi koin ini begitu dimiliki oleh anggota, langsung bisa dijaminkan. Tidak perlu seperti kalau kendaraan, dicek BPKB-nya, rangka mesinnya,
ya rangka struktur sasisnya seperti itu. Lalu apakah pajaknya mati apa tidak seperti itu. Atau yang lebih kompleks lagi properti ya, dilihat keabsahan sertifikatnya, nilai jualnya ya seperti itu, dan kurang liquid. Tapi kalau emas, begitu dia sudah punya emas, tinggal dimasukkan, kita cek gramasinya, selesai, nilai sudah ketahuan. Hari ini harga berapa, pasarannya, dia bisa mendapat 90%. Ya, lebih tinggi daripada penjaminan aset yang lain. Yang keempat, jaminan emas 24 karat yang nilainya terus naik. Ini sangat safe haven bagi koperasi. Kenapa? Bila pinjamannya macet, koperasi tidak perlu mikir bagaimana ya bisa diuangkan, cari pembelinya. Tidak perlu. Konteks saja koperasi ABS, kami beli. Ya. Kalau emas ini dimiliki oleh koperasi sendiri, kami beli di harga pasar saat itu. Kalau itu anggota, kurang lebih kami beli setara dengan harga buyback-nya. Gitu. Jadi aman bagi koperasi. Dia tidak ada namanya tergerus. Kalau sepeda motor sudah dijaminkan BPKB-nya 2 tahun, itu harganya pasti sudah tidak sebanding dengan sepeda motor nilainya 2 tahun lalu. 10 juta, pinjamnya 8 juta dulu. Katakanlah 80% ya pencairan. 2 tahun kemudian sepeda motor itu mungkin sudah 6 juta, tapi pinjamannya masih di angka 7 juta. Jadi nombok 7 juta. Akhirnya jual rugi. Seperti itu. Kalau emas enggak, begitu peminjamnya macet, masa di rumah saja tetap terus naik ya. Tidak perlu khawatir. Jadi di nilai di catatan pembukanya pun juga akan sehat gitu. Yang kelima, mendukung itu adalah emas 24 karat bersifat liquid, mudah diuangkan dibanding dengan jaminan konvensional, sertifikat BPKB dan fisik kendaraan. Yang keenam, bila anggota mengkonversikan sebagian simpanan tunainya ke emas, misalnya 10%, dia punya tabungan 1 juta rupiah. Nah, lalu yang 100 ribu rupiah, saya belikan emas. Bisa, karena emas kita saat ini sudah mulai dari harga 30 ribu. Halo, cek. 0,25%, 0,25 gramasinya. Nah, ini akan mengurangi beban koperasi untuk memenuhi bunga simpanan anggota. Karena kalau simpanannya dikonversikan ke emas, koperasi tidak wajib memberikan bunga, karena dia sudah mendapatkan gain dari kenaikan harga itu sendiri. Gitu. Lalu 7, fisik emas ini tidak makan tempat. Ya. Jadi kalau untuk aman, takut simpan di kantor koperasi, misalnya koperasi yang di pelosok daerah, sewa saja deposit box di bank seperti BNI atau BRI, itu muat ya, untuk ada ukurannya kan, ada yang kecil, medium, yang large. Yang kecil itu bisa muat 30 sertifikat. Katakanlah kalau itu masing-masing 100 gram, itu kan 100 juta. Kali 30 kan 3 miliar tuh. Biaya sewanya cuma 200 ribu per tahun. Bayangkan bisa menyimpan 30 sertifikat yang kepingannya besar, 100 gram, tapi sewanya tidak mahal, 200 ribu rupiah per tahun, dan aman ya, karena di BNI atau BRI. Tolong next lagi, Mas Rifki. Kemudian, multi benefit emas 24 karat bagi anggota koperasi. Nah, satu, menjadi pilihan menarik untuk menabung emas 24 karat, mulai dari 0,025 gram. Ya, jadi secara fisik, tanpa sertifikat saja, itu harganya tidak sampai 25.000 sebetulnya. Ya. Jadi, kalau dia mensihkan setiap bulan 25.000, dia sudah punya emas. Teknis ya, itu harus dikonfirmasikan kepada kami, atau dia menabung emas di koperasi harapan kita yang di Belawan misalnya. Nah, dia sekarang katakanlah mengeluarkan tabungan emas. Setiap ada anggota yang beli emas secara nyicil kayak begini 25.000, itu hariannya harus diinfokan kepada kami. Kenapa? Karena kami akan menabungkan dia secara fisik.
Ini bedanya kita dengan tabungan emas digital yang sekarang marak beredar. Itu yang digital tidak ada jaminan fisiknya. Gitu. Kalau ini ada. Kenapa kok bisa ada jaminan fisik? Kebetulan kami di-backup oleh keanggotaan dari Crystalline Gold Mining Company Group yang memiliki tambang sendiri terdaftar legal IUP ya. Jadi pas harus selalu ada seperti itu. Suatu saat nanti tanpa terasa dia sudah bisa mencicil sampai senilai 1 juta rupiah. Saya mau cetak saja. Oh, tapi 1 juta kelamaan. Saya baru punya 500.000, cetak saja. Langsung kita cetakkan. Ada perintah cetak. Gitu. Begitu dicetak, emasnya kita berikan, di catatan pembukuan emasnya harus ada deskripsinya bahwa sudah dicetak fisik. Gitu. Kalau dia langsung mau jaminkan, ya tentu saja harusnya bisa diterima. Seperti itu. Yang kedua, ini mulai memungkinkan sebuah anggota memiliki aset berupa emas 24 karat, walaupun mulai dari yang sekian gram, tapi sudah punya emas, begitu ya. Emas 24 karat ya, bukan perhiasan. Kalau perhiasan nilainya jatuh, karena tidak 24 karat, supaya dia bisa dibentuk. Yang ketiga, melindungi nilai simpanan anggota, karena tidak tergerus oleh inflasi atau stagnan. Katakanlah walaupun mendapat bunga simpanan. Ya. Beban juga bagi koperasi. Bunga simpanan ini kan menjadi biaya sebenarnya bagi koperasi. Ya. Atau kewajiban bagi koperasi. Di mana misalnya, di akhir tahun sebelum RAT, pada mencairkan tabungannya nggak ya? Berikut bunganya kan? Nah, itu beban tuh, mikirin bunganya. Tapi kalau simpanan emas, dengan sendirinya kita bebas dari kewajiban itu, toh emasnya naik sendiri. Yang keempat, udah dijaminkan untuk pinjaman dengan persen plafon pencairan yang lebih tinggi dibanding bentuk aset jaminan lainnya. Kalau di kami 90% itu boleh untuk jaminan ya. Kalau dijual lebih tinggi lagi. Ya. Lalu yang kelima, garansi buyback setiap saat oleh Koperasi ABS. Kok bisa buyback? Ya karena kami selain memproduksi koin emas, juga melakukan trading emas secara bar, artinya dalam gramasi yang lebih besar. Tidak cetak koin, tapi bar. Seperti itu. Mulai dari 100 gram, 500, 1 kilo, seperti itu. Yang keenam, bisa diuangkan dimanapun, tidak harus di Koperasi ABS. Misalnya, jauh ke Koperasi ABS klaimnya. Di sebelah kami ada cabang Pegadaian atau bank syariah seperti BSI terima emas. Silakan. Pasti juga harga emasnya sama. Dan terakhir, emas ini praktis untuk diwariskan atau jadikan komplement atau hadiah. Gitu. Jadi emas dijual tinggal dibagi 3 untuk kalau anak-anaknya 3 untuk diwariskan. Tapi kalau tanah sulit menjualnya, belum balik namanya dari orang tua yang sudah meninggal pada anak-anaknya. Gitu. Lalu ketiga ini terjadi sengketa, ya itu risiko-risiko yang ada, apalagi kendaraan seperti itu. Baik, tolong next, Mas. Nah, ini sebagai skema investasi emas 24 karat yang terkonversi dengan belanja kebutuhan rumah tangga yang saya coba sampaikan. Ya. Jadi maaf ini saya tutup sama ada apa sih skema terkonversinya? Ini ilustrasinya begini. Saya jelaskan gambarnya. Seorang nasabah atau anggota koperasi punya uang 20 juta. Di satu sisi dia ingin beli motor Vespa, harga 17,5 juta. Dia bingung, padahal kalau kata webinar Saktiling tuh saya dengar mendingan dibeli emas. Tapi kan saya perlu sepeda motor juga. Mau ganti yang baru katalah Vespa yang harga mahal, tinggal nambahin 17 juta. Ya sudah, bisa kok dua-duanya. Gitu. Jadi jangan beli motor dulu tapi ya tahan dulu sehari 2 hari. Dia belikan saja emas di koperasi
suster, Bapak, Ibu. Nah, setelah dia lebih emas, dia tanda tangan namanya komitmen nabung emas. Begitu emasnya sudah ada, ya, jadi kamu sudah kirim, itu hanya 24 jam, kami kirim dari Jakarta kemarin ke Bali, ke TEB Tepkop Bali ya, koperasi di sana, itu hanya 24 jam sampai emasnya. Itu dijaminkan. Lalu terima cashback 85% senilai harga motor. Singkatnya, emas dicatat atau dimiliki oleh anggota tersebut dan tersimpan dengan aman, motor tetap terbeli. Gitu. Nanti di pertanyaan ini bisa ditanyakan secara detail kepada kami. Ya, bagaimana yang namanya skema investasi emas, beli emas, terkonversi dengan belanja kebutuhan rumah tangga. Ini sebagai contoh kalau beli sepeda motor. Juga termasuk nanti biaya pendidikan dan lain-lain. Tolong next, Mas. Baik. Di sini karena yang mengikuti webinar adalah pengurus koperasi, kami tawarkan skema kerjasama kami dengan koperasi-koperasi yang punya peminatan. Gitu. Ada bagi hasilnya. Ini kami ke depannya malah bagi hasilnya dulu ya. Karena ujung-ujungnya kan, apa sih keuntungan bagi kemitraan ini sebagai berikut. Setiap harga jual atau harga buyback di mana kami membeli, itu mitra koperasi dapat bagi hasilnya. Gitu. Mulai dari yang kalau 0,1 gram ke bawah itu 2%. Setiap transaksi. Jual beli. Oke, selanjutnya lagi ya, ada suara masuk. Ya. Jadi menjual dapat 2%. Buyback 2%. Gitu. Sampai yang 10 gram itu 1%. Seperti itu. Jadi akan menambah income di luar nilai emas itu sendiri yang terus naik. Nah, harapannya dari koperasi yang punya kemitraan kerjasama ini bisa menunjuk perwakilannya untuk ada di kami, gitu. Karena di Sakti Mobile Link itu di aplikasinya akan terlihat, akan terupdate mulai dari harga beli emas, harga jual buyback emas, tren kenaikannya, atau ada info-info lain seperti ini menjelang Natal dan Tahun Baru. Kalau suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan penggiat koperasi berminat, kebetulan kami ada promosi ya dari hasil tambang kami, sehingga harganya 5% lebih murah daripada harga emas dengan gramas 24 dengan gramas yang sama di karat 24 logam mulia dibandingkan Antam, UBS, ya produsen-produsen emas, Gold, ya. Ya. Karena emasnya ini ditambang dari tambang sendiri. Ya. Ketiga, kalau menjadi anggota koperasi APS, si perwakilan itu, dia bisa transaksi menggunakan rekening ponsel. Jadi kalau ada orderan emas antar rekening ponsel, si anggota bisa langsung melakukan eksekusi. Lalu yang terakhir, saat ada pengiriman, si anggota ini bisa melakukan checks and balance monitoring kepada status pengiriman. Gitu. Masa katakanlah dikirim ke Samarinda. Sudah sampai belum? Emang diasuransikan, tapi kan jangan sampai hilang. Terus gara-gara bisa diasuransikan kita hilang, itu kan juga mengecewakan ya. Jadi dia akan punya track. Jadi kalau ditanya sama si anggota, ya mungkin jumlahnya lebih dari 5-10 orang, dia mengerti, oh masa sedang deliver dengan trackingnya sudah pada posisi sampai di kapal, misalnya seperti itu. Ya.
Ini juga bisa ditanyakan dan bisa kita jawab nanti. Kita tolong next, Mas. Nah, sampailah kita di penghujung emas kekinian. Jadi emas ini bisa dibuat kartunya sesuai dengan keinginan koperasi. Saya mau buat edisi nanti Idul Fitri, seperti itu. Tapi kan kalau emasnya 1 gram sejuta, nggak ada yang mau beli. Ada kok yang 0,25 itu harga 30 ribuan. Dia bisa menjadi collectible items maupun ya sekaligus mempunyai emas 0,025 gram seperti itu. Kalau next, Mas. Ya, setelah itu kita juga mau Natal. Ya, kita akan keluarkan edisi. Oh ya, jangan lupa logonya, labelnya, kris QR code-nya, ya kris code-nya itu bisa white label, artinya bisa terhubung dengan koperasi suster Bapak Ibu. Gitu. Jadi betul-betul ini produk suster koperasi Bapak Ibu. Ya, untuk berbagai season seperti itu. Desainnya pun bisa dipilih. Ya. Bisa desain sendiri juga. Gitu. Atau memilih dari yang kita tawarkan. Begitu. Kalimat katanya. Yang baku adalah signatory assayer-nya. Karena dia menyangkut dari masalah gramasi. Karena dia itu kan certified assayer ya. Orang yang punya sertifikat kayak notaris gitu. Verifikasi bahwa ini adalah emas 24 karat dengan gramasi sekian, dengan dimensi bobot diameter ketebalan sekian. Nah, dia harus tertampil di belakang kartunya. Next, Mas. Ya, termasuk Imlek ya, nanti kita juga di Februari ada Imlek. Biasanya kalau orang nukar angpau ya, daripada ngasih angpau. Kalau ngasih angpau berapa? Keluarga mungkin 50.000 ya. Gitu. Ini ada yang 30.000 kan gitu. Mendingan kasih angpau begini, ada emasnya, sudah ada kartu, tidak perlu amplop diisi uang. Ini akan bisa koperasi katakanlah perkenalkan ya, promosikan pada anggota-anggotanya yang biasa suka ngasih angpau. Nah, ini ada angpau nih. Saya harga 25.000 fisik ya, sempat ingat. Nah, kalau dicetak kartu seperti ini, lalu mau ambil margin, di luar tadi ya, bagi hasil 1%, 2%, silakan saja ditawarkan berapa. Gitu. Jadi kalau dilihat sih akan memiliki nilai yang lebih memorable ya, teringat gitu ya, ada logonya koperasi gitu ya. Nanti setiap acara Imlek ya selain gambar akan berubah ya, karena show-nya kan juga berubah, juga bisa disimpan dari waktu ke waktu. Setiap Imlek punya koleksi kartu emasnya koperasi, misalnya koperasi CU Mandiri misalnya. Kalau next, Mas. Nah, oh ya juga untuk acara ulang tahun koperasi, misalnya 25th anniversary dari koperasi harapan kita misalnya di Belawan, atau acara RAT gitu. Terus kalau ini jangan yang besar-besar ya, tadi itu aja 30.000 rupiah. Atau kartu anggota, katakanlah oh ya kan anggota koperasi ini setiap punya kartu member. Ya sudah, bagi member yang punya simpanan itu sebagai motivator ya. Bagi simpanan yang sudah mencapai 1 juta rupiah tabungannya, kartunya ada titik emasnya senilai 30.000. Nah, itu juga mungkin menarik. Jadi kan kalau kartu debit kan biasa cuma platinum atau gold atau yang regular gitu ya. Nah, ini ada, oh goldnya beneran ada emasnya seperti itu. Tapi tabungannya harus angka tertentu. Mungkin 1 juta ke terlalu kecil ya 10 juta misalnya. Tapi betul-betul kartu membernya ada emasnya, tidak hanya sekedar gold card, tapi betul-betul ada emas 24 karatnya seperti itu. Baik, ini kelihatannya halaman terakhir Mas ya. Kita berakhir presentasi dari kami. Untuk tanya jawab, kami persilakan untuk Mas Rifki sebagai moderator yang menengahi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jarot ya atas penyampaian materinya.
luar biasa sekali ya Bapak Ibu terkait materi yang sudah disampaikan. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Dan sebelumnya di sini saya sudah membaca beberapa pertanyaan dan juga mohon izin Pak Jarot, ada peserta yang meminta materinya, boleh saya share ya untuk Ya, materinya? silakan, Oke, silakan. baik. Oke, kalau gitu bisa di-share aja ya. Oke, Pak Jarot, mungkin bisa ditampilkan kameranya ya. Kita akan masuk sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, di sini udah ada pertanyaan nih dari Koperasi KSP Bali Dwi Pak ya. Kebetulan ini salah satu klien juga dari Sakti yang lokasinya ada di Bali, Kubu Tambahan ya. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana ataupun cara tentang terkait proses tabungan emas ini ya. Dan tentu saja nanti seperti apa untuk cara maupun prosesnya. Dan di sini ada pertanyaan, emasnya itu dari mana? Nah, pertanyaannya seperti itu ya, Pak. Nah, silakan bisa ditanggapi. Baik, ya. Eh, dari Pak, siapa tadi Pak? Pertanyaannya dari Ibu Kadek Anggraini ya, dari Oh, KSP Ibu Bali Dwi, Kadek. Pak. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Kadek atas pertanyaannya dan perhatiannya. Eh, simulasi penabungan emas sebetulnya bisa dicek di hampir banyak aplikasi, ya, mulai dari aplikasi payment gateway Dana, maaf, e-wallet Dana, OVO atau Shopee, atau ada namanya S-Bank ya, sekarang C-Bank ya, itu banknya punya grup Shopee ya. Itu bisa dilihat. Ini nabungnya seperti itu secara digital. Tapi oleh kita itu dikonversikan menjadi fisik. Di penabungannya baiknya mulai dari gramasi yang terkecil 0,025 senilai Rp25.000. Itu angkanya. Pertanyaannya, boleh nggak kalau 10.000? Sebenarnya boleh saja, cuma nanti karena kita mau konversikan dalam fisik, fisiknya nanti akan repot. Jadi kalau 10.000 dikali, kan harga kita satuannya gram ya, kali 1 juta, katakanlah saya buat 1 juta, kali 0, sekian. Nah, itu untuk proses penjadian fisiknya akan sulit. Tapi kalau kita lihat dari yang sudah baku, seperti 0,025 gram, 0,5 gram, 1 gram, itu nabungnya kelipatan per 30.000 ke satu. Jadi setiap dia setor uang 30.000, kami dikonfirmasikan oleh koperasi Bukadek di Bali, ini nabung 30.000, namanya ini, ya, kemarin anggota sekian. Itu uangnya segera dikonversikan oleh emas ke kami. Jadi langsung ditukar. Gitu. Nah, pertanyaannya, kan masih 0,25, masa mau kirim ke Bali, ongkos saja udah lebih mahal daripada 30.000. Oh iya, dikumpulkan saja. Yang penting, kami sudah kumpulkan emas fisiknya. Sehingga, katakanlah pada bulan ke-12, anggota di koperasi Bukadek sudah mencapai tabungannya 1 juta, lalu betul-betul emasnya keluar tuh terkonversi dari harga yang setahun yang lalu. Tidak lalu kita belanjakan sekarang, mungkin harganya sudah 2 juta. Nanti emasnya nggak muncul-muncul. Jadi secara teknis seperti itu. Begitu dia menabung 30.000, itu langsung terkoneksi informasi ke kita secara online. Kita belanjakan langsung emas. Sampai nanti, Pak, ini sudah 500.000 nih Pak, mau diminta kirim, kita kirim. Seperti itu. Tapi misalnya, saya baru 100.000 minta kirim, ongkosnya biar saya nanggung, boleh saja kita kirim juga. Walaupun itu cuma dapat 0,1 gram ya. Nggak apa-apa, tapi kan biaya ekspedisinya mahal juga ya. Kalau ke Bali, itu kurang lebih dengan asuransi semua antara 55 sampai 66.000. Begitu. Tapi kalau dia mengatakan, nggak apa-apa, kita mau bayarin. Saya pengen tahu nih, emas 0,1 gram kayak apa, kita kirim. Yang penting, saat penabungan pertama,
emas itu langsung terkonversi secara online di kita untuk disiapkan fisiknya. Sehingga pada saat tahun depan kita tidak minus ya, katakanlah udah harga 2 juta baru mau belajar lagi tahun depan nggak bisa, harus sekarang. Kalau secara pembukuan, kalau memang ini sudah banyak koperasi-koperasi yang minati tabungan emas secara fisik, ya, jadi keunggulan kita adalah fisik apakah dengan digital? Oh iya pasti, secara digital Anda bisa lihat itu nanti di aplikasi. Jadi saya akan bicarakan dengan tim Sakti. Tim Sakti, ini kan sudah ada nih 10 koperasi yang punya peminatan di tabungan emas, gitu. Memang kalau diaplikasikan itu seperti kayak e-gold ya, tabungan digital emas seperti aplikasi yang sudah populer gitu. Tapi kan kelebihan daripada Sakti kan punya fisiknya, jadi mau nyetak berapapun kan kita bisa. Tolong fasilitasi pembuatan katakanlah room-nya di aplikasi ya, kayak room simpanan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu kan di aplikasi Sakti ada, nanti dibuat nih satu koridor lagi yang namanya tabungan emas. Saya akan ajukan. Terima kasih, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Kadek. Oke, terima kasih ya Pak Jarod atas tanggapannya. Oke, mudah-mudahan dari penjelasan dari Pak Jarod udah cukup jelas ya Bu Kadek Anggreni. Nah, barangkali dari teman-teman yang lain ada juga kalau misalkan mau mengajukan pertanyaan, kami persilahkan ya untuk open mic supaya kita bisa berinteraksi secara langsung ya. Nah, silakan Bapak Ibu, kalaupun ada yang mau bertanya secara langsung ya, kami persilahkan. Terima kasih Bapak. Oke, silakan Pak Dek. Ini saya Anggreni dari KSP Bali Dipa Kubu Tambahan. Mungkin sedikit belum begitu jelas untuk gininya karena suaranya juga tidak begitu jelas masuk. Dan yang paling belum saya paham itu kita ada anggota kita yang mau menabung tabungan emas. Nah, itu dah prosedurnya itu seperti apa? Saya terima seperti apa dan nanti untuk fisiknya itu bagaimana? Itu loh Pak. Mungkin itu yang belum saya paham Pak. Tadi maaf suaranya belum enggak jelas masuk ke kita soalnya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Kadek Anggreni. Ya. Suara dulu Bu ya, apakah suara bisa diterima jelas? Ya, sekarang bisa. Oke, baik ya. Jadi begini Bu, sebenarnya kalau di kami sama seperti menabung simpanan, bahkan kalau di kami ini khusus simpanan adalah simpanan emas, bukan simpanan tunai. Gitu. Tetapi tetap pada saat dia menabung, membawa aja uang tunai atau transfer. Mulai dari angka 0,025% itu sebagai angka baku kita untuk memudahkan pencetakan fisiknya. Nilai 0,25% ini ekuivalen dengan angka 25.000 sampai 30.000, fluktuasi seperti itu sebulan. Nanti kita lihat hariannya. Harian ini harga 30.000. Dia di kami tercatat menyimpan emas senilai 30.000, di kolom kanannya tertera angka 0,025. Minggu depannya dia tabung lagi 60.000. Ya. Di tabel kanannya tercatat tambah 0,05, bukan 25 ya. Jadi total selama seminggu itu dia sudah punya 0,075. Di waktu-waktu selanjutnya, katakanlah nilai tabungan simpanan sudah 1 juta. Itu kan ekuivalen dengan 1 gram. Itu gramasi emasnya juga ngikut di tabel kanannya. Jadi kalau di buku itu kan ada debit, kredit, saldo ya. Nah, di saldonya itu sudah ada gramasinya. Di sebelah kiri itu adalah nilai nominal tunai yang dia setor sebagai simpanan. Katakanlah dia sudah nabung 1 juta. Oh, berarti saya
dengan harga atau nilai pasar emas yang saya tabur sejak pertama sampai hari ini dapat gramase 1 gram. Cetak A gitu. Dia langsung order ke pengurus, saya mau ambil, nah, begitu. Nah, ngambilnya bukan ambil tunai, kalau waktu itu ngambil emas. Gitu. Jadi kalau retailer itu bukan narik tunai, kalau tabungan emas adalah narik emas. Tapi perlu waktu karena dia harus approve dulu tanda tangan, lalu pihak koperasi Bu Anggra ini kontak ABS. ABS, ini ada pencairan 1 gram. Gitu. Itu jelas. Pasal langsung terkirim. Pertanyaannya, waktu si anggota nabung nominal tunai, uangnya kemana? Nah, karena ini kerjasama, saling percaya adalah uang tunai itu harus dikirimkan, dibelikan emas oleh si koperasi KSP Bali Dipa kepada ABS hari itu, walaupun eksekusinya besok misalnya. Itu harus tuh. Kenapa? Supaya nanti di akhir periode entah kapan, entah berapa lama si anggota ingin menarik emasnya, itu emasnya valid sesuai dengan gramase yang tercantum di buku. Tidak bisa, oh dia nabung tunai 30 simpan dulu, nanti beli emasnya nanti aja. Begitu bulan ke-6 dia masih nabung 30.000, itu emasnya udah nggak bisa kebeli lagi kalau begitu caranya. Pasti harganya sudah naik 1,5 kali lipat. Nah, begitulah, setiap nabung langsung terkoneksi dengan kami, langsung dikonversi dalam bentuk emas fisik. Bahwa emas fisiknya mau disimpan di Bali Dipa, silakan, tidak ada masalah. Atau mau di safe deposit bersama, silakan juga. Yang penting, begitu si anggota menarik emasnya, ya karena ini ibaratnya withdrawal-nya, withdrawal narik, kalau di tabungan konvensional kan narik uang juga, kalau ini narik emas, nggak bisa narik uang. Gitu. Itu teknisnya sih Bu Anggra ini. Nanti kalau berkenan, seluruh peserta yang ada di webinar ini, saya masukkan ke dalam satu grup, saya akan share isi buku tabungan dari tabungan emas. Ini mohon maaf, seperti ada tadi saya kesulitan untuk upload ya. Terutama kolom tabungan emas itu seperti apa. Seperti itu Bu Kadek Anggreni. Cek, suara bisa Ya didengar? Pak, terima kasih Pak. Sekali lagi Pak, satu lagi pertanyaan. Untuk tabungan emasnya, apakah ada perjanjian awal ya Pak untuk ininya Pak? Nah, misalnya saya mau emas yang sekian gram gitu misalnya. Apakah itu ada perjanjian awal dari saat menabung emasnya itu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Kalau sudah punya produk tabungan emas, koperasi tersebut harus bisa menampilkan update harga harian emas itu setiap hari. Dari mana sumbernya? Dari koperasi ABS yang akan kami forward harian di grup ya. Kami ada harga harian, nanti bisa dilihat di situ. Nah, lalu si anggota bagaimana komitmennya? Adakah perjanjian khusus? Oh tidak ada, sama seperti SOP ibu-ibu, koperasi Bali Dipa punya SOP pembukaan tabungan tunai saja. Yang penting saat dia nabung tunai, itu oleh sistem dikonversikan dalam bentuk emas dengan gramasi sesuai harga emas hari itu. Kalau 30.000 dapatnya 0,025 gram. Tapi 30.000 rupiah di tahun depan, bulan November, katakanlah tahun 2024 ya, betul-betul pas kita punya presiden baru di situ, itu harga emas sudah 2 juta per gramnya, berarti 30.000 rupiah baru dapat 0,0125. Jadi mengecil emasnya. Gitu. Jadi perjanjian khusus tidak ada,
Hanya semacam bahwa Anda kalau membuka tabungan emas punya satu term and condition seperti ini, ya, syarat dan ketentuan sebagai berikut. Sebenarnya tadi ada 3. 1, ada stok tunai, langsung dikonversikan dalam gramasi emas di hari tanggal itu. Kedua, dijamin bahwa ada stok tunai, itu fisiknya langsung muncul. Gitu. Tidak fisiknya muncul tahun depan, enggak. Tapi fisik muncul itu disimpan, ya, di akunnya koperasi Bu Anggreni. Yang ketiga, bahwa sewaktu-waktu Anda menarik fisik bisa dilakukan. Gitu. Disarankan minimum setiap 0,5 gram atau 500 ribuan rupiah, ya, kalau harga hari ini. Gitu. Kok begitu? Iya, supaya ongkos kirimnya tercover. Gitu. Karena ongkos kirimnya tadi, kalau ke Bali kan sekitar, katakanlah tadi dibuatkan 60.000 ya. Nah, kalau harga emasnya cuma 30.000, kemahalan ongkos kirimnya. Kalau 500.000, ya mungkin bisa dipertimbangkan. Gitu. Itu saja 3 poin yang utama. Ya Pak, terima kasih Pak. Tanya Pak, Selamat siang, Pak. Pak kalau orang nabung itu kan harapannya ada tambahan nilai ya Pak. Nah, untuk tabungan emas itu apakah tambahan nilainya hanya berdasarkan nilai emas saat itu atau kita tetap ngasih jasa ya Pak ya? Makasih Pak. Ya. Terima kasih. Pak, maaf, dengan Pak siapa, Pak? Saya Adip Pak, dari Cepu. Pak Adit dari Cepu ya, Pak Adit ya. J. Maaf Rizky, maaf bisa tolong tampilkan tadi slide-nya yang ada harga emas 15 hari. Oke, baik Pak. Ya, halaman 3. Ya, kelewat Mas, maaf. Iya, ini. Baik. Ya. Begini Pak Adit, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Terlihat di 15 hari Oktober kemarin, ya, itu ada perubahan harga sebesar 3,2%, di mana umumnya sebetulnya hanya 1% sebulan ya. Ini 15 hari bisa 3,2%. Kenapa? Tadi sempat disampaikan bahwa satu, pada dasarnya cadangan emas itu terbatas di seluruh dunia. Ya, pemilik tambang emas 7 besar di dunia itu Indonesia saja nomor terakhir ya, nomor 7. Ya, yang terbesar adalah Amerika. Tetangga kita Australia cukup besar. Rusia juga ada. Karena tidak semua negara memiliki cadangan emas dan terbatas, itu pasti sudah naik. Itu yang klasiknya seperti itu. Yang kedua, di pertengahan Oktober kemarin mulai terjadi perang hebat yang kedua ya di periode 2 tahun ini. Setelah Ukraina Rusia yang belum selesai, muncul peperangan Hamas dengan Israel. Itu mempengaruhi seluruh pasar keuangan dunia. Yang ketiga, ini menjelang season dunia ya, di mana market Amerika itu kan salah satu negara konsumtif ya, walaupun bukan terbesar, terkuat industri keuangan seperti Cina. Jadi Amerika itu sekarang sudah terpuruk, cuma belanja konsumsi masyarakatnya masih tinggi. Nah, setelah Thanksgiving, jadi mereka tuh ada acara seperti lebaran mereka, namanya Thanksgiving, itu muncul lagi mau Natal. Dan biasanya kalau musim dingin gini, liburnya panjang. Gitu, untuk anak sekolah. Nah, jadi terjadi pengeluaran yang tinggi. Ini mempengaruhi pasar keuangan. Gitu.
Jadi pasar keuangan menurun, nilai investasi yang berputar, si para pemain-pemain investasi saham itu mulai mengalokasikan karena saham sudah nggak bergairah ya ke instrumen yang lebih safe haven, artinya yang aman, tidak spekulatif lagi, yaitu di mana? Di emas. Gitu. Jadi 3 faktor ini yang mendorong emas mulai di Oktober, November, Desember itu akan melonjak tinggi. Ya, kita lihat ini 3,2%. Atas hal ini, untuk tabungan emas ini yang membuat koperasi akan menjadi ringan bila anggotanya punya portfolio sebagian itu dikonversikan dalam bentuk emas. Kenapa? Karena tidak ada lagi kewajiban bagi pengurus atau koperasi terkait untuk menganggarkan biaya bunga atas simpanan anggotanya. Karena itu menjadi beban juga. Kalau bunga dari pinjaman minim, karakter juga minim, pulse-nya itu katakanlah mungkin 50% nggak nyampe, itu babak belur koperasi. Ya, 60% aja nggak nyampe kan babak belur. Gitu. Belum OPEX ya, biaya operasionalnya. Tapi kalau di emas, karena kita tidak punya kewajiban bayar bunga, dan memang jangan, karena dia menyalahi aturan juga, kalau emas itu sudah, dia akan bergerak sendiri, itu otomatis. Jadi manfaatnya dari anggota apa? Ya kalau dia jual, itu dia sudah punya gain yang tinggi. Gitu. Berapa sih? Tertinggi aja tadi itu. Kebetulan, terima kasih saya sampaikan kepada pengurus koperasi TEB Koop di Bali yang sudah melakukan transaksi pembelian tanggal 13 Oktober lalu. Itu. Dia mendapatkan harga, kita lihat dari harga tunainya masih 1.080.000. Nah, 27 Oktober saja itu sudah naik 3,2%. Artinya dia sudah ada gain 3,2% dari pembelian transaksi emasnya. Nah, ini yang kita sampaikan adalah real. Gitu. Pertanyaannya November Desember bagaimana? Kita lihat saja nanti. Fluktuasi. Tapi maaf, bisa slide sebelumnya, Mas Rifki. Sebelumnya, ya, oke. Mungkin tadi Bapak, Pak Adit, belum sempat hadir tadi, karena waktu saya mulai masih 20 ya, sekarang udah 51 peserta yang ikut webinar. Kelihatan setiap 10 tahun ada kenaikan harga emas itu hampir 100% ya. Ini data BPS ya, sama Bank Indonesia. Jadi waktu itu 2010 masih 44 juta rupiah, 2020 10 tahun saja itu 86 juta rupiah. Jadi bagi yang punya harapan keinginan naik haji ya, atau umroh, kan sekarang antrian 10 tahun kalau naik haji ya, atau umroh kan lebih fleksibel. Itu nggak perlu khawatir kalau udah nyimpen emas. Kan ongkos ONH-nya naik ini ya, sudah 60, 40, entah nanti 60, entah nanti 100 ya, bahkan ya kan, pada 2010 kan nggak ada sampai 30 juta. Gitu. Jadi sudah naik 2 kali. Tapi kalau Anda pegang emas, itu akan naik sendiri. Gitu. Bagi koperasi itu sangat meringankan, amat meringankan. Karena nggak kepikiran bayar bunga. Ya. Jadi Pak, kesimpulannya, apakah diberikan bunga? Tidak. Gitu. Dari mana gainnya? Gainnya nanti ada di buku tabungannya. Gitu. Karena buku tabungannya di bagian kanan, jadi bagian kolom pertama adalah uang yang setor. Kolom kedua adalah konversi dari uang yang setor itu dapat berapa sih gramnya? Kalau 30.000 rupiah tadi adalah 0,025 gram. Lalu yang paling kanan, harga emas hari ini berapa? Jadi katakanlah selama 6 bulan, ya dia sudah mengumpulkan gramasi emasnya misalnya 2 gram. Nah, itu di bagian kanan udah kelihatan. Oh, karena harga per tanggal bulan Juni 2024, 6 bulan ya, bulan ke tahun depan, itu sudah naik, ya saja di sebelah kanan muncul tuh angkanya. Dari
akumulasi nilai tunai yang saya belanjakan emas tadinya cuma 1,5 juta, ternyata nilai emas yang saya miliki sudah 2 juta. Ada gain 500.000 rupiah. Seperti itu. Itu akan muncul itu setiap dia ngeprint bukunya. Begitu Pak Adit. Nanti kalau kita buat grup di WA, saya akan tampilkan kolom buku tabungan kami sehingga bisa lebih jelas. Berarti tiap hari update harga ya Pak ya? Iya, harga emas tiap hari Pak, harian. Kalau untuk umumnya Bapak bisa cek di hargaemas.org. Itu harian muncul dari harga spot, artinya harga spot itu pasar emas ya Pak, bursa emas, sama harga fisik kalau kita beli emas. Itu muncul harian dari berbagai gramasi. Tapi terkecil kalau misalnya cuma 0,5 gram. Sampai 1 kilo ada. 1 kilo ekuivalen 1 miliaran. Jadi kalau sekarang nabung 1 miliar, 10 tahun lagi 2 miliar itu Pak, kurang lebih. Untuk koperasi ya, untuk lembaga koperasi. Untuk portfolio penyimpanan asetnya ya. Kalau selama ini hanya deposito atau surat berharga lainnya, ini bisa menjadi opsi lain. Sekarang di kita Pak ya, yang di manajemen koperasinya ya Pak ya, karena harga itu selalu berubah. Nah itu kita pencatatannya gimana ya Pak ya? Misal si A punya 0,5 gram atau 1 gram lah. Nah nanti misal setiap bulan kan berarti ada perubahan ya Pak ya? Ya. Jadi tadi mau disarankan, karena Sakti Mobile ini pada saat ini belum bisa terkoneksi antara koperasi, bila koperasi Bapak sudah menggagas diterbitkannya tabungan emas, ada satu pengurus itu didaftarkan sebagai fungsinya sebagai ambasador katakanlah ya. Dia akan terupdate melalui aplikasi itu harga harian. Satu, lalu kedua dia akan punya fungsi pada saat penyimpanan uang tunai yang dikonversikan dalam bentuk emas dan juga pemesanan cetak fisik dari koperasi Bapak. Katakanlah ada 3 orang nih, ibu-ibu perlu membayar uang sekolah, masnya mau dicairkan. Masnya harus dikirim dulu. Kalau ibu mencairkannya melalui ambasador itu. Kalau di kami kan langsung bisa dibeli. Kalau dari koperasi Bapak yang terafiliasi dengan kami sebagai kemitraan, itu bisa langsung ke koperasi. Ini ada emas kalau dijual, dikirim. Pakai paksel Pak, 24 jam sampai di kami, Jakarta. Terasuransikan. Gitu. Lalu kami kirim uang tunainya untuk ibu-ibu anggota Bapak yang tadi memerlukan uang untuk anak sekolah. Nah, jadi ambasador atau salah satu pengurus Bapak yang terregistrasi di koperasi kami itu menjadi informan gitu, harian. Tinggal copy atau screenshot munculkan di aplikasi mobile koperasi Bapak atau WA group Bapak atau sosmed lainnya yang terafiliasi dengan terkoneksi dengan anggota-anggota di koperasi Bapak. Itu mereka bisa lihat tuh harian. Atau follow nanti Instagram kami, ya, di follow. Itu bisa terlihat. Lalu dibandingkan dengan tadi harga emas.org ya. Jadi seberapa bernilai sih atau seberapa menguntungkan sih kalau pegang emas Saktiling ABS dibandingkan emas yang lain seperti itu. Yang klaim kami adalah harga emasnya lebih rendah daripada Antam. Nanti menjelang Natal tahun baru kita kasih lagi special offer. Selisihnya bukan lagi hanya 3-5%, tapi selisihnya kalau 1 juta itu bisa 50.000. Jadi kita woro-woronya begitu. Jadi kalau beli 1 gram nanti 50.000 rupiah
di kita lebih murah daripada harga emas di luar. Dengan spesifikasi sama ya, tentunya logam mulia 24 karat, gramasi yang sama, fisika sama. Warnanya pasti kuning, nggak ada yang lain. Kalau logam mulia fine gold. Demikian Pak. Ada lagi mungkin mau tanyakan Pak Adit? Pasti Pak. Mas Kami Pak. Boleh nanya Pak? Jangan Pak, dengan Bapak siapa? Maaf. Dengan Bapak Adam, Koperasi Harapan Bersama Bogor. Oh di Bogor. Baik Pak, silakan. Baik Pak, ini suatu hal yang bagus menurut saya terkait produk simpanan emas. Yang ingin saya tanyakan Pak, apabila anggota kita menabung dalam bentuk emas ke koperasi Bapak, ke ABS, itu kalau dilihat dari harga emas itu kan signifikan Pak. Dari 15 hari aja udah 3,2%. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah ada sharing profit Pak dari koperasi kami ke koperasi Bapak dari 3,2% itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tahapan-tahapannya kalau ingin anggota kami mendaftar membuka tabungan emas itu ke Bapak, boleh diperjelas lagi Pak biar lebih jelas prosedurnya seperti apa. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Maaf Pak Rifki, bisa tolong geser ke skema kerjasama yang ada presentasinya. Tabel Mas. Ya, cukup sih. Maaf, lewat. Ya, terima kasih Mas. Begini Pak, mungkin tadi belum sempat hadir. Di sini adalah tabel kerjasama koperasi ABS dengan mitra koperasi bila koperasi Bapak Ibu menghendaki membuka tabungan emas. Ya. Ini ada skema bagi hasil harga jual maupun harga beli kembali atau buyback. Ya. Setiap penjualan atau setiap pembelian ya, dari anggota katakanlah membeli emas, atau nanti setelah emas itu dimiliki, dia menjual lagi kepada koperasi. Nah, itu mitra dapat bagi hasil presentasinya, di mana 0,1 gram itu 2%, sampai nanti kalau di angka 10 gram itu 1%. 0,1 gram 2% bagi hasilnya, 0,5 gram 1,75%, 1 gram 1,5%, 5 gram 1,25%, dan 10 gram 1%. Seperti itu. Baik menjual atau membeli balik itu dapat margin dari harga itu, harga hari itu Pak, karena harganya berubah-ubah. Pertanyaannya, apakah kenaikan tadi selama 15 hari ada gain 3% dapat bagi hasil bagi koperasi? Mohon maaf, tidak Pak. Karena itu haknya si anggota atau haknya pemilik emas, yang termasuk koperasi. Kalau koperasinya katakanlah memiliki simpanan secara lembaga ya, kan uang simpanan anggota itu kan oleh koperasi dikelola, atau lain yang umum biasa masuk ke deposito atau surat berharga yang lain. Nah, katakanlah mulai muncul ide disimpan 10% dalam bentuk emas. Nah, ya emas pengurus koperasi itulah yang mendapatkan gain itu milik kepengurusan koperasi. Kalau anggota, haknya anggota. Yang itu mohon maaf memang tidak dibagi hasilnya. Kami pun tidak. Gitu. Kami pun sebagai katakanlah sumber produksi emasnya, tambang sampai produksi emasnya tidak mendapatkan gain dari emas milik anggota. Gitu. Lalu yang kedua, pertanyaannya, teknisnya bagaimana? Sebetulnya disarankan setiap koperasi yang meminati tabungan emas itu mengelola sendiri atau membuka produk simpanan tabungan emasnya ini sendiri. Nah, secara teknis didampingi oleh kami. Sementara selama saktilink.mobile-nya belum terakomodir untuk pengelolaan ini,
kepengurusan koperasi yang bersangkutan, tunjuklah salah satu pengurus ya atau karyawannya untuk terregistrasi di koperasi kami, sehingga bisa terupdate harga harian emas, terupdate informasi-informasi baru emas. Misalnya kita nanti kan mau Natal nih, kita woro-woro dulu mau diskon 50 ribu rupiah untuk pembelian 1 gram gitu ya. Sebetulnya terkonversi untuk berapa saja, tapi 1 gram 50 ribu rupiah. Kalau 0,5 berarti 25 ribu rupiah. Seperti itu juga jelas harga yang sudah kita kan sudah rendah 5% daripada harga Antam, 3-5%. Itu akan lebih rendah lagi dengan gramasi, karat, dimensi, spesifikasi yang sama. Begitu. Nah, harapannya gitu Pak. Jadi ditunjuk pengurus yang terregistrasi di koperasi kita menjadi anggota, tapi nanti punya posisi khusus di ambasadornya koperasi Bapak, gitu, sebagai informan harga harian. Begitu ada mekanisme pencairan emas fisik, emas harus dikirim, dia tahu emas itu dikirim atau di tracking sudah sampai mana. Misalnya kalau di Bogor dekat ya, tapi kalau atau di Sumatera, Medan gitu ya, oh sudah sampai di pesawat terbang misalnya seperti itu. Lalu dia bisa menjadi penghubung juga, misalnya secara kolektif, katakanlah mungkin ibu ini punya 0,75, yang sana punya 1,5, yang sana punya 5 gram, ya kan macam-macam ya. Nah, ambasador ini bisa sangat membantu untuk bisa merekapitulasi jumlah emas yang mau dicetak, punya anggota siapa, untuk cetak bagaimana, gitu ya, gramasinya. Karena tidak semua anggota, misalnya dia sudah memiliki katakanlah nilai gramasinya tunai 2 juta, gramasinya kan hasil 2 gram. Tapi dia nggak mau cetak semuanya. Saya mau cetak 1 gram aja, boleh. Gitu. Jadi nanti saldo tabungan emasnya hanya berkurang 1 juta rupiah, ekuivalen dengan 1 gram. Sementara ini memang kerjasamanya melalui ambasador yang Bapak tunjuk di operasi kami. Saya sempat tadi sampaikan, kalau saja ada 10 koperasi yang sama-sama berminat untuk membuka tabungan emas ini, saya akan ajukan kepada tim Sakti Mobile untuk dibuatkan koridor atau ruang khusus untuk tabungan emas ini, agar setiap koperasi nanti bisa mandiri. Hanya akan terima link API itu ya, terhubung dengan kami dari sistem mobile koperasi Anda, sehingga tidak lagi semi manual. Jadi betul-betul udah full otomatis. Gitu ya. Tiap hari ada update, mungkin langsung splash tersebar ke anggota yang memegang Sakti Mobile Koperasi Bapak. Tentunya hal ini memiliki biaya. Untuk itulah kami saat menggagas ada namanya tabungan emas yang bisa dikelola mandiri oleh koperasi masing-masing, itu harus menyiapkan dana dulu ya, supaya Sakti juga nggak kebeban gitu. Gara-gara koperasi ABS ini menggagas tabungan emas nih, jadi Sakti ini kan keluar anggaran baru gara-gara ingin membuat satu beta ya sebelum muncul aplikasi realnya. Karena itu kan pasti butuh anggaran. Karena harus siapkan dulu. Nah, agar efektif, kami lihat kalau ada 10 koperasi memiliki peminatan atau kira sama, saya akan ajukan, kita siapin anggaran. Oh, tetap pakai aplikasi Sakti Mobile ya, nggak kemana-mana. Cuma di dalamnya nanti ada namanya cluster sendiri, yang namanya tulisannya tabungan emas. Diklik muncul tabungan emas, harganya, saldo dia berapa, seperti itu. Saya mau jual, tinggal jual antar anggota bisa juga, langsung ajukan sebagai pinjaman bisa juga. Tapi tetap fisik adalah syarat utama. Semoga bisa menjawab, Pak. Baik, Pak.
sangat jelas sekali tadi penjelasannya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, apabila di kami ada anggota yang berminat untuk menabung emas, jadi langsung ke koperasi Bapak, ke ABS, dan nanti Bapak akan menunjuk atau dari kita akan memberikan satu ambasador ya untuk terafiliasi ke koperasi Bapak untuk mengkoordinir, mungkin begitu ya Pak, anggota-anggota kami yang akan menabung emas. Begitu mungkin ya Pak? Betul, betul. Sementara begitu Pak. Sampai nantinya Bapak punya full pengelolaan sendiri. Ya, ya harapan kami sih mudah-mudahan ada apa namanya itu tadi aplikasi Sakti Mobile itu bisa terrealisasi, itu lebih bagus. Tapi kalau boleh tanya Pak, ada batas minimum nggak Pak keanggotaan ke koperasi Bapak apabila anggota kami yang mau menabung itu apa harus 5 anggota, apa berapa, apa satu pun juga bisa diterima di koperasi Bapak? Ya. Mohon maaf Mas Rifki, bisa mundur ke tadi ada gambar sebelumnya, sebelum lagi Mas. Sebelum lagi Mas. Sebelum lagi. Mundur lagi. Mundur lagi Mas. Ya, sini. Ini ada keterangannya Pak. Jadi pertama, jumlah tidak dibatasi, 1 orang pun diterima Pak. 1. Lalu kedua, simpanan pokoknya Rp10.000 dengan simpanan wajib Rp5.000. Ini sudah termasuk di pembelian emas perdana. Gitu. Sekalipun baru ya 0,025 gram Pak. Gitu. Kan harga 30.000 ya, jadi itu sudah dipotong 10.000 uang pokok, yang 5.000 uang simpanan wajib bulan pertama. Lalu selanjutnya 5.000 bulan kedua sebagai simpanan wajib. Ringan Pak. Ini mungkin salah satu yang paling ringan di antara koperasi pengguna aplikasi mobile Sakti. Demikian Pak jawabannya. Oh ya, baik Pak, terima kasih jawabannya. Tapi ini nanti flyernya bisa ini ya Pak, di download ya, dikirim ya, buat nanti sosialisasi kepada anggota ya. Untuk materi ini Mas Rifki tadi sudah dimintakan, tolong Pak, silakan untuk dibagikan. Bila Kami ada kirimkan ulang ya Pak materinya. Oh ya baik, terima kasih banyak Pak. Siap Pak. Sama-sama Pak, terima kasih banyak. Oke, baik Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali ya untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya. Nah, mungkin ini Pak Jarot ya, saya tadi tambahkan sedikit. Tadi kan ada teman-teman juga yang berminat ya secara langsung untuk interaksi lebih lanjut. Nah, mungkin dari tim ABS sendiri udah menyediakan buat grup WA-nya atau belum ya Pak? Atau Kemarin, nanti? iya, kebetulan ada WA, saya bukan WA grup ya, tapi Oh iya. jadi hanya saya bisa share, di grup itu ada 31 member gitu. Bila ingin dibuat WA grup, mungkin bisa difasilitasi Sakti Link, sehingga ada satu perwakilan dari Sakti yang bisa memonitor di grup WA itu. Jadi semua tanya jawab bisa dibaca, diketahui sekaligus oleh seluruh anggota member WA Group. Oke, baik baik Pak. Kalau gitu ini kita share aja ya buat grupnya. Nanti jadi teman-teman di sini barangkali yang mau berminat dan langsung masuk ke grupnya akan kita share ya buat link grupnya. Jadi nanti kita bisa diskusi di sana. Nah, Ya, itu ya barangkali buat infonya. baik. Oke, baik. Sesi diskusi dan tanya jawabnya mungkin akan kita akhiri ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi games ya, Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum masuk ke sesi games, dimohon untuk kesediaan bagi Bapak Ibu untuk mengisi formulir feedback ya, ataupun untuk umpan balik, yang dimana linknya akan kita kirimkan di chat Zoom ya. Nah, kami sangat menghargai nih Bapak Ibu
pandangan ataupun masukan dari semuanya untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya dalam menyelenggarakan acara. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada usulan siapa narasumber yang ingin didatangkan juga ya, ataupun ada topik nih yang ingin dibahas. Nah, silakan Bapak Ibu bisa isi form feedback-nya ya, yang sudah kami kirimkan ke chat Zoom. Nah, dan juga untuk slide materinya, kami sudah mengirimkan juga ya di chat Zoom, barangkali Bapak Ibu membutuhkan, nah silakan di-download. Oke, baik Bapak Ibu, di sini akan kami buatkan dulu ya untuk grup WA khususnya. Nanti barangkali untuk diskusi dan tanya jawab terkait koin emas ini ya. Nah, sambil menunggu nih Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi games dulu ya Bapak Ibu. Nah, di mana sesi games ini akan ada soal-soal yang akan dijawab oleh Bapak Ibu. Nah, teknisnya Bapak Ibu cukup nih untuk menjawab soalnya melalui chat Zoom ya. Oke, nah di sini nanti yang menjawab dengan cepat dan juga tepat akan mendapatkan hadiah ataupun saldo ya, berupa saldo Saktiling. Oke, baik, akan kami share ya untuk pertanyaan pertama. Manakah logo Koperasi ABS yang benar? Oke, silakan next. Nah, silakan dijawab Bapak Ibu, manakah logo Koperasi ABS yang benar? Oke. Ya, baik Bapak Ibu sudah pada menjawab. Yang benar itu adalah yang nomor 2 ya. Oke, selamat kepada Bapak Purwanto ya telah memenangkan saldo Saktiling. Nah, untuk teknis selanjutnya nanti akan kami hubungi ya via WA chat. Pemenang satunya itu Bapak Purwanto ya. Nanti akan kami hubungi. Oke, selamat kepada Pak Purwanto. Akan kita lanjut ya ke sesi games yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, untuk soal kedua akan kami share ya Bapak Ibu. Oke. Siapa nama narasumber pada webinar BBS hari ini? Oke, silahkan dijawab Bapak Ibu. Oke. Sangat cepat sekali ya jawabannya. Nah, ini sudah kami temukan pemenangnya. Selamat kepada Bu Farida Sianipar ya. Untuk pemenang pertanyaan kedua kali ini. Oke, terima kasih bagi Bapak Ibu yang menjawab. Nah, untuk pertanyaannya untuk sesi games kali ini ada soal terakhir ya, yang ketiga nih Bapak Ibu. Oke, untuk pertanyaan ketiga. Manakah nama akun media sosial Sakti yang benar? Nah, oke, silahkan dijawab Bapak Ibu. Oke, nah jawaban yang benar adalah yang A ya Bapak Ibu. @sakti.center. Nah, pemenangnya di sini udah kami temukan ya, itu dari CU Perekat ya. Wah, ini namanya siapa ya, Bapak atau Ibu ya yang dari CU Perekat nih? Atau dari perwakilannya mungkin Pak Hengki ataupun Pak Bambang? Oke, Pak Hengki siap. Betul, Mas Rifki. Oke, akan kami hubungi ya Pak Hengki Thank untuk you. saldo Saktiling ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk sesi games kali ini. Nah, baik Bapak Ibu, barangkali nanti ada yang mau ikut join nih dari grup WA untuk interaksi langsung terkait koin emasnya ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa join langsung ke grup WA yang sudah kami share ya.
Nah, di sana nanti silahkan Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Pak Jarod ya, selaku pemateri dan narasumber hari ini. Nanti untuk teknis-teknisnya juga akan dijelaskan ya langsung oleh Pak Jarod ya. Oke, Pak Jarod juga udah silakan ya nanti bisa ini ya menjadi pemateri juga nanti di grup WA. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya ya. Siap. Sekali lagi terima kasih. Oke, siap Pak. Oke, alhamdulillah ya waktu tidak terasa kegiatan akan segera selesai. Nah, semoga dari penyampaian Pak Jarod bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu ya memiliki gambaran ya mengenai mendorong penyaluran produk pinjaman koperasi kepada anggota dengan emas kekinian. Oke, nah baik Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya setelah sampailah kita kepada penghujung acara kegiatan hari ini, kami ucapkan terima kasih ya atas kehadiran dan partisipasi bagi Bapak Ibu. Nah, sebelum kami tutup nih Bapak Ibu, kita sesi foto bersama lagi ya. Nah, kebetulan ternyata pesertanya makin siang ini ternyata makin banyak. Nah, silakan bagi Bapak Ibu, saya minta izin lagi untuk mengaktifkan kameranya untuk diambil fotonya. Nah, di sini ada 2 slide ya, Bapak Ibu. Oke, akan kami ambil untuk slide pertama. Jadi, bagi Bapak Ibu, jangan dulu bergerak ya, siapkan pose terbaiknya. Untuk slide pertama akan kami ambil ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang slide pertama sudah. Oke, mohon ditahan dulu ya Bapak Ibu. Untuk slide kedua sekarang akan kita ambil fotonya. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi untuk acara hari ini ya Bapak Ibu. Baik, akan kami sampaikan juga terima kasih dan saya mewakili tim Sakti dan Pak Jarod. Kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kami kurang berkenan. Dan terima kasih atas kehadirannya. Akan kami tutup ya acara bincang-bincang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu ya semuanya. Sampai bertemu kembali di acara berikutnya. Terima kasih Mas Rifki. Terima kasih banyak. Oke, siap sama-sama Pak. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya untuk Zoom-nya akan kami tutup ya. Kami tunggu kehadirannya kembali di acara bincang-bincang selanjutnya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu.